Kita dari maghrib, habis itu sholat biasa, seperti biasa sholat. Habis sholat kita ngeliwat, makan gitu ya. Habis itu main gitar lagi, ada yang main kartu gitu kan di tempat camp itu ya. Nah kejadiannya bermula ketika itu udah mulai hujan, rintik-rintik gitu ya. Udah mulai hujan, gerimis kecil lah, nggak gede gitu kejadiannya itu. Jadi ada suara yang ketawa bang. Iya, ada suara yang ketawa gitu. Jadi di rumah pohon itu ada sosok pakai baju putih bang, rambutnya panjang gitu ya, nutupin gitu. Terus kalau kakinya nggak kelihatan bang, cuman dia kayak pakai daster gitu ya, daster warna putih, duduk di pas pagar, kami kayak yang ucang anggi gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Malam ini saya telah kedatangan narasumber. Dia akan membagikan kisahnya kepada Tilu Dulur Misteri. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Bang, dengan abang siapa nih? Nama saya Ihsan. Teman-teman biasanya manggil Ican. Oh, Bang Ican. Iya, Bang Ican. Gimana kabarnya Bang Ican? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, abang mau membagikan kisah apa kepada Tilu Dulur Misteri? Dan bisa nggak diceritakan secara singkat pengalaman kisah abang biar yang nonton pada tahu bang? Bisa. Jadi kejadian ini sebenarnya sudah lama bang, sekitar tahun 2005 silam ya. 2005 silam, waktu itu libur sekolah. Nah saya sama teman-teman itu berniat mengadakan camping gitu di salah satu lokasi gitu kan. Akhirnya setelah lembuk dapatlah lokasi yang kita akan lakukan camping di situ gitu kan. Nah di tempat itulah saya mendapatkan satu peristiwa yang menurut saya aduh benar-benar mistik gitu bang. Kalau boleh tahu peristiwa apa tuh bang? Jadi saya bersama teman-teman itu melihat secara langsung wujud sosok kuntilanak yang waktu itu mengerikan. Oke bang, tahan dulu ya bang ya. Iya. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu kisah lengkapnya Bang Ican, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan yang ditunggu-tunggu, saatnya kita masuk di sesi kupas misteri. Baik bang, bisa abang ceritakan kisah pengalaman abang secara lengkapnya kepada kami? Jadi kejadiannya sebenarnya terjadi hari Jumat waktu itu ya. Hari Jumat itu saya sama teman-teman itu kan habis libur sekolah. Nah saya itu sama teman-teman mau kemana nih liburan gitu kan. Mau ke pantai kah, mau kemana lah gitu ya. Nah akhirnya setelah berempat waktu itu sama teman saya, akhirnya dapatlah camping gitu ya. Habis itu kita kemana nih campingnya, karena waktu itu kan kita maklum masih pelajar ya, masih pelajar itu maksudnya dananya terbatas. Kebetulan di dekat kampung saya pun ada bukit lah, ada gunung gitu ya, ada hutan lindung namanya Gunung Walat gitu ya. Nah di situ itu ada satu tempat di mana tempat itu namanya asrama IPB. Nah di situ mungkin enak lah kalau buat camping gitu. Pertama memang gratis ya, terus juga nggak terlalu jauh perjalanannya. Ya lumayan sih, sekitar 1 jam apa ya kalau kita jalan kaki itu dari rumah. Nah waktu itu hari Jumat kejadiannya, kita berangkat dari
persiapan dulu lah, ngambil apa, tenda gitu kan, terus buat nanti masak kita makan gitu ngeliwat. Habis itu kita berangkat dari rumah, tentu saja minta izin orang tua dulu waktu itu. Alhamdulillah udah diizinin, kita berangkat. Gak ada firasat apa-apa sebenarnya waktu berangkat gitu kan. Sama teman-teman biasa aja, di jalan juga happy gitu ya. Di jalan itu, ke perjalanan itu, ke tempat camping itu, jadi ngelewatin hutan dulu bang. Hutan gitu ya, jadi lumayan agak mistis, serem juga sih. Soalnya kan jarang aktivitas warga. Yang ada cuman hari Minggu doang kalau nggak salah ya. Pagi-pagi banyak yang aktivitas olahraga gitu ke daerah situ. Nah kebetulan ke tempat yang mau saya tuju itu kan ngelewatin hutan, ujung hutan itu, nah di situlah tempat yang Akan dijadikan tempat ngecamp. iya akan dijadikan tempat ngecamp. Akhirnya saya tiba ke lokasi itu, ke asrama itu, asrama IPB itu. Jadi di situ tuh ada tempat riset mahasiswa IPB ya. Nah dari tempat mahasiswa IPB itu agak sedikit masuk lagi ke dalam hutannya gitu. Nah di dalam hutannya itu ada lapang. Nah disitulah saya sama teman-teman itu ngecamp gitu. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya. Waktu kita pertama ngediriin tenda sekitar jam 4 sore lah waktu itu ya. Terus kita melakukan aktivitas biasa lah, kayak kita misalkan main-main, misal main gitar mungkin gitu ya. Nggak ada, mungkin ya sebenarnya kejadiannya terjadi karena kita juga nggak tahu ya, mungkin waktu itu kita terlalu terlalu, kalau dibilang terlalu mungkin penunggu sekitar terganggu sama kedatangan kita, karena kita mungkin pertama nggak permisi juga, karena waktu itu kan ya mungkin anak-anak muda lagi selengean lah kayak gitu ya, kita main gitar gitu kenceng gitu ya, kayak gitu bang. Jadi ya nggak ada firasat aneh sebenarnya waktu itu. Itu di hari pertama, Bang. Di hari pertama. Nah, kejadiannya itu sekitar jam 9 malam sebenarnya. Kita dari maghrib, habis itu sholat biasa, seperti biasa sholat, habis sholat kita ngeliwat, makan gitu ya, habis itu main gitar lagi, ada yang main kartu gitu kan, di tempat camp itu ya. Nah kejadiannya bermula ketika itu udah mulai hujan, rintik-rintik gitu ya. Udah mulai hujan, gerimis kecil lah, nggak gede gitu kejadiannya itu. Jadi ada suara yang ketawa bang. Iya, ada ya suara yang ketawa gitu. Jadi ada suara perempuan ketawa pertamanya. Nah saya kan udah mulai denger maksudnya denger gitu ya. Tapi saya nggak berani kan, nggak berani ngomong ke teman-teman yang lain, takutnya ya gimana lah, kita kan di tempatnya juga kan nggak ada siapa-siapa, cuman kita berempat waktu itu, saya, Ujang, Ade sama Rizky itu kan. Sementara si Ade nih yang paling berani di di antara teman-teman saya lah ibaratnya. Yang lain pada di dalam, Ade ini di luar, dia main gitar di depan sampai unggun gitu ya. Nah, yang kedua kalinya saya dengar lagi ada orang yang ketawa, ada perempuan ketawa gitu, jelas banget bang. Jadi ada perempuan ketawa. Aduh, untuk yang kedua kalinya kan saya penasaran juga ya. Ini takutnya maksudnya ada yang lain kah ngecamp di sini, tapi nggak mungkin, emang udah nggak ada bang. Kan waktu itu suasananya gelap bang. Oke. Pinggirnya juga udah hutan belantara lah, cuman lapang kecil gitu ya. Lapang kecil, hutan belantara. Dengar suara ketawa yang kedua kali, saya penasaran. Saya tanya nih apa teman saya si Ujang, yang satu lagi, Jang, kamu ibaratnya denger gak gitu ya, ada suara suara ketawa gitu. Ternyata dia juga denger bang. Dia denger. Saya tanya lagi teman, wah ini bener nggak nih ada yang ketawa, masa di hutan begini kan malam-malam bang, dengan keadaan hujan yang agak gerimis gitu ya. Saya di dalam tenda, aduh kok jelas banget ketawanya. Penasaran, saya tanya lagi sama teman saya yang satu, si Rizky. Ternyata dia juga dengar. Nah itu teman saya nih yang satu lagi, si Ade, dia kan orangnya beranian lah. Saya pikir orang di antara teman-teman yang paling berani itu si Ade. Udah katanya nggak ada apa-apa, kata si Ade gitu ya. Udah biarin aja, udah nggak ada apa-apa.
Ya sambil biasa kita main gitar lagi gitu ya. Tapi lama kelamaan kok suaranya itu semakin jelas bang. Jadi suaranya ada ketawa, kadang nangis bang. Aduh, ditambah hujan waktu itu ya, saya juga langsung Merinding. iya langsung merinding nih saya nyeritainnya juga. Di tengah hutan maksudnya, gak ada siapa-siapa, tiba-tiba dengar suara begitu ya. Itu juga pengalaman pertama saya sih bang, jujur aja. Asli ya. Perdana ya. Perdana ya. Pernah sih dulu juga waktu kecil ya, maksudnya, tapi kan udah lama lah mungkin ya. Nah ini kan saya pastinya udah dewasa lah gitu ya. Nah, pengalaman pertama dan mungkin kayaknya sih yang terakhir, jangan lagi lah sampai sekarang gitu ya. Jadi dengar suara seperti itu, nah si Ade ini berusaha nenangin gitu kan, udah nggak apa-apa katanya, nggak ada apa-apa lah gitu. Habis itu kita juga merasa agak tenang lah, soalnya kan si Ade ini mungkin dibilang paling gede lah di antara kita gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, orang kita berempat masa juga takut gitu ya. Habis itu kita main gitar lagi, tapi kok lama-lama makin gede suaranya, suara ketawanya itu makin jelas gitu. Kadang ketawa, kadang-kadang tiba-tiba nangis gitu. Aduh, nah pas nangis ini gak berhenti bang tuh, nangis dia, ketawanya udah nggak ada, nangis ya. Kata teman saya, ini siapa gitu ya, malam-malam di tengah hutan bang. Karena mungkin kita penasaran ya, akhirnya nasi Ade ini yang paling berani itu di antara kita itu, akhirnya punya usul lah dia, ayo kita cari gitu ya. Kita cari di mana sumber Suara. sumber suara itu, orang yang nangis sama yang ketawa itu. Akhirnya ada teman saya yang agak takut tuh, Rizky namanya. Kata dia, udah biarin, jangan lah gitu ya. Kita jangan nyari perkara. Tapi kan kata si Ade, mungkin ada yang iseng, teman-teman ikut dari kampung, kita nggak tahu gitu ya. Ya udahlah, daripada kita penasaran, ayo kita cari gitu, kata saya kan. Waktu itu yang berani-beraniin aja gitu bang. Habis itu suasana udah gimana ya, nggak karuan ya, di tenda gitu, maksudnya keadaannya hujan, tapi ada suara semakin jelas gitu. Kita juga semakin bingung nih, kita harus ngapain gitu ya. Tapi setelah ya lama-lama daripada kita nggak kunjung selesai debat gitu sama teman-teman, ya udahlah ayo kita lihatlah gitu ya, kata si Ade gitu ya. Saya beranilah, saya paling depan gitu. Kebetulan waktu itu kan saya di tenda itu bikin obor juga ya, jadi nggak pakai senter gitu, pakai obor doang bang. Alami dibuat. Pakai alami ya, emang bikin gitu dari rumah. Nah kita nyarilah sumber suara itu. Nah disitulah bang, aduh, pengalaman yang saya dapat bener-bener membuat saya kayaknya beberapa minggu itu nggak bisa tidur nyenyak lah mungkin itu bang. Jadi dari tempat campingnya itu, dari tenda itu, dari tempat ngecamp itu, mungkin ada kali 100 meter lah sumber suaranya itu. Saya jalan kan pakai obor nih sama teman-teman, hujan gerimis lah keadaan. Nggak bawa apa-apa, kita cuma bawa obor doang, alat-alat semua ditinggal. Maksudnya nggak bawa tas, nggak bawa apa gitu. Karena nanti kita kan juga balik lagi ke situ ya. Situ saya sama temen-temennya si Ade yang pegang obor paling depan, saya terus terang aja paling belakang lah, di tengah lah saya, kalau nggak salah waktu itu di tengah, yang paling belakang si Ujang kalau nggak salah. Rizky sama saya itu kan agak-agak takutan lah orang lah ibaratnya. Nah habis itu saya nyarilah teman-teman, sama teman-teman itu saya nyarilah gitu ya, di mana sumber suaranya gitu. Ternyata pas waktu saya keluar tenda pun suaranya tuh nggak hilang bang, Ada terus. masih ada terus suaranya, malah makin jelas gitu bang. Suara nangis gitu, suara kayak orang segukan lah gimana gitu ya. Itu jam 9 malam, belum terlalu malam sih sebenarnya, tapi ya mungkin keadaan di tengah hutan ya, jadi nggak ada suara dari kayak suara kendaraan bisik itu yang suaranya itu jelas banget bang, jelas banget gitu. Saya jalan nih, ya udah kita lihat gitu sama teman-teman, saya jalan berempat gitu ya.
Itu kan medannya aja dari lapang itu nyari sumber suara itu hutan bang. Jadi lapang terus ada jalan setapak gitu ya, hutan. Karena memang daerahnya kan daerah apa namanya, penelitian gitu ya. Sebenarnya sering dipakai cuman jarang-jarang. Jadi kosong kebanyakan gitu. Ada bangunan juga jauh bang dari situ. Saya sama anak-anak nyari, terus jalan gitu ya. Nah suaranya itu semakin jelas bang, semakin jelas gitu ya. Saya udah pegangan tuh, saya sama Rizky itu udah pegangan tuh, karena pertama medannya juga kan licin ya, karena dibarengin hujan, itu udah mulai hujan gerimis gitu kan. Udah gitu saya jalan, suaranya makin jelas. Adalah di situ itu rumah pohon bang, ada rumah pohon. Jadi sebelum ke apa namanya tempat camp itu ada pohon besar, ada rumah pohon di situ, ada rumah pohon. Nah di situ suaranya itu benar-benar makin jelas lah, dia apa namanya nangisnya itu. Kan kita penerangannya pakai obor doang ya. Saya di belakang gitu ya, ngeliat ke depan gitu. Yang paling depan Ade. Pas dilihat bang, di bawah nggak ada itu suara. Di bawah itu nggak ada suara. Maksudnya nggak ada penampakan lah. Di bawah itu ada suara doang. Kata si Ade, di mana ya? Di sini suaranya gitu ya. Kata saya, yuk lah mending balik lagi aja ke camp gitu ya. Kita di dalam camp aja udah. Kata Ade, udah nanggung. Ini udah, kita cari aja mana sih gitu ya. Dia berani lah ibaratnya. Saya pikir berani gitu. Nah karena memang di sekitar situ suaranya, akhirnya pakai obor kita dilihat gitu ya, dilihat kayak obor ke samping ke kiri, ke nggak ada bang penampakannya. Tapi pas waktu kan ada rumah pohon ya, pasti ada yang ngangkat obornya ke atas. Nah disitulah bang, apa? Jadi di rumah pohon itu ada sosok pakai baju putih bang, rambutnya panjang gitu ya, nutupin gitu. Terus kalau kakinya nggak kelihatan bang, cuman dia kayak pakai daster gitu ya, daster warna putih, duduk di pas pagar, tapi kayak yang ucang anggi gitu bang. Nah gitu, pas di keatasin, wah sontak kan saya kaget, minta ampun ya, maksudnya kaget, teriak gitu, teriak campur gimana sama teman-teman. Pas dilihat ke atas, wah ada sosok itu. Yang kirain saya itu si Ade, yang kirain saya berani. Waktu ngomong udah ayo cari. Ternyata pas ngeliat itu lari paling pertama bang. Jadi aduh, dia lari bawa obor sendirian. Kita kan nggak bawa apa-apa, nggak bawa obor, nggak bawa apa. Udah gitu dia apa namanya lari. Nah kita kan tinggal bertiga nih, nggak ada penerangan juga. Nah ngikutin si ngejar si Ade ini. Sementara suara yang tadinya nangis itu berubah jadi ketawa bang. Itu bang yang bikin saya, wah ini mungkin di sini nih katanya, mungkin saya pingsan gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak bang. Saya ngarepin pingsan sebenarnya waktu itu bang. Tapi ternyata enggak. Di situ saya juga lari nih sama teman-teman itu, lari ngikutin si Ade ini. Ya ke tempat asrama yang tadi. Jadi dari lapang ke asrama itu lumayan jauh sih bang, mungkin sekitar 1 kilometer, jalannya setapak, kiri kanan hutan, ada bangunan kecil kosong itu di situ. Lari saya ke situ. Itu saya udah nggak pakai sendal bang, sendal udah nggak tahu kemana. Udah pokoknya udah acak-acakan lah sama teman-teman yang bertiga ini. Yang si Ade kan dia bawa obor enak bang, kalau saya enggak. Lari terus, kebetulan di asrama itu agak terang, alhamdulillah. Nyampe lah asrama itu dengan perasaan aduh campur aduk bang. Kita gimana, barang-barang masih di sana gitu ya. Terus sekarang mau tidur di mana? Akhirnya karena di situ kan walaupun di asrama ada penerangan, ada listrik ya, tapi kan nggak ada warga bang di situ. Nggak ada warga, nggak ada pengurus ya.
kalaupun ada kan udah malam lah, mungkin nggak keluar gitu. Akhirnya saya sendiri sama teman-teman mutusin lah ada masjid di situ. Saya lari masuk masjid, cuci kaki dulu terus masuk masjid lah itu. Di situ di masjid juga kita kayak orang ini bang, kayak orang shock gitu, gimana tidur juga nggak mau paling depan, pokoknya kita dempet-dempetan lah berempat itu. Karena pada takut. Karena tahu ya, maksudnya saya nggak berani ngelihat tadi pas waktu dikejar itu, dia ngejar kita pas waktu lari ya, dia itu ngejar apa enggak, tapi suaranya tuh kayak masih di telinga aja bang waktu kita lari itu, kayak ngejar gitu, tapi saya nggak berani nengok bang. Udah kejadian itu, cuman saya pas waktu si Ade ngangkat ke obornya ke atas itu kan hujan dikit ya, itu jelas banget bang penampakannya itu, penampakan yang tadinya ketawa nangis jadi ketawa bang. Oh di situ ya Allah langsung kayak gitu lari. Nah udah di dalam masjid kita juga nggak bisa tidur di dalam masjid karena masjidnya juga kosong kan, masjid kosong, kita nggak bisa tidur, diem aja pegangan gitu sama teman-teman kayak gitu. Tahu-tahu mungkin sekitar jam 2 apa jam 3 lah, akhirnya saya sama teman-teman mungkin bisa lah sedikit agak tenang bang, sedikit agak tenang, bisalah rebahan gitu ya. Itu pun kayak tidur apa enggak gitu ya, karena masih keinget bayangan itu tadi. Jadi kita merem pun bayangannya masih ada, sama suaranya itu kayak ngikutin aja, padahal udah jauh dari lokasinya. Jadi tersugesti bang. Tersugesti. Habis itu subuh lah ada suara tahrim itu ya, maksudnya dari jauh kejauhan. Nah adalah warga ke situ, dia nanya-nanya kan ke kita, ini dari mana ini, soalnya maksudnya jarang-jarang ada, mungkin ada anak-anak ke masjid itu gitu. Kata saya, ini kita dari desa seberang pak, kita ngecamp di sini. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah sama dia itu agak baik lah, dibawain air minum gitu ya. Kita belum cerita nih bahwa kita dapat kejadian seperti itu. Nah akhirnya kita udah tenang, udah sholat, udah apa, tiba-tiba si bapaknya juga nggak ada bang, hilang. Maksudnya tadinya kita mau minta antar ke sana, nggak ada lagi si bapaknya. Ini kemana gitu si bapaknya ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah kita belum berani bang subuh balik lagi ke tempat camp itu, karena masih suasana kan masih gelap. Terus hujan juga masih sepanjang malam itu bang. Dari jam berapa, jam 8 apa jam 9 itu udah hujan, sampai subuh pun masih hujan, biar gerimis. Nah akhirnya setelah pagi-pagi sekitar jam 6 lah apa jam 7 gitu ya, kan udah agak terang ya bang ya. Akhirnya saya berani lah sama teman-teman, ayo udah nggak apa-apa, udah siang, insya Allah lah nggak ada apa-apa gitu ya. Karena kan barang-barang tas, makanan, tenda gitu masih di sana, di lapang gitu ya. Akhirnya saya balik lagi, itu ada bang rumah pohonnya di situ, emang bener. Tapi ya alhamdulillah waktu itu udah nggak kelihatan lagi lah wujud yang tadi malam Menghantui. ya menghantui kita gitu, maksudnya nampakin diri ke kita gitu. Kita ke situ, ke tempat camp, kita langsung nggak diterusin bang, langsung kita tadinya kan mau rencananya 2 malam, kita udah persiapan 2 malam sama malam besok, karena kan kita berangkat hari Jumat, terus malam Sabtu ya, sama malam minggunya, soalnya kan minggunya suka ada rame gitu ya, jadi pulang minggu bareng yang lain lah rame gitu. Ya kita langsung benah aja. Nah di situ kita lagi benah, adalah warga ibaratnya nyamperin, dia bawa kayak udah, kalau lihat pengawakannya udah tua lah ya, udah kakek-kakek gitu maksudnya. Dia bawa golok, terus kayak orang-orang mau ke hutan mungkin begitu. Dia bilang, adek semalam nginep di sini gitu ya. Iya gitu, tapi nggak ada apa-apa, kata dia bilang begitu. Ya kita akhirnya karena mungkin merasa apa namanya, ya udahlah nggak apa-apa, jujur aja gitu ya. Jadi kita bilang, Pak sebenarnya kita ngecamp di sini tapi kita nggak tidur di sini gitu.
Soalnya malam kita ada sosok yang mengganggu kita dari malam. Wah, ternyata si bapak itu, kejadian saya yang ini mungkin ternyata bukan yang pertama bang. Sebelum-sebelumnya pun kayak misalkan mahasiswa atau apa, itu apa namanya, pernah lah ada gangguan seperti ini. Akhirnya dia ngikutin, ini sebenarnya nggak boleh di sini itu, karena memang ini tempat penelitian juga gitu, maksudnya orang luar itu nggak boleh ke sini gitu bang. Akhirnya kita ya berempat dengan pengalaman itu langsung ya pulang saja, alhamdulillah. Ibaratnya nggak terjadi apa-apa, cuman ya dapat pengalaman seperti itu bang. Iya, mungkin seperti itu aja bang. Oke Bang Ican, Ya, sebelumnya terima kasih Bang Ican sudah berkenan membagikan kisah pengalaman Bang Ican kepada Tiluduru Misteri. Dan ada nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Abang Ican. Ya. Boleh nggak nih kira-kira? ya boleh bang, boleh. Bang Ican, dari kejadian yang dialami, pernah nggak Bang Ican mencari tahu tuh sosok yang menghantui Bang Ican dan teman-teman? Nah, sehabis kejadian itu bang, saya sama teman-teman itu kayak trauma bang. Maksudnya kan itu biasanya kita kalau hari Minggu pagi kita ke sana ya, lari, olahraga gitu ya. Ini saya mungkin sekitar 1 bulan gak berani bang ke daerah situ lagi. Soalnya gimana ya, di rumah aja masih kepikiran bang itu, maksudnya masih ngebayangin pikiran saya itu, ngerinya maksudnya menakutkan gitu maksudnya bagi saya bang. Tapi setelah lama-lama saya sama teman-teman juga nyari tahu gitu. Itu maksudnya ada kejadian apa sebelumnya, maksudnya ada ini, ada apa, orang meninggal kan nggak wajar gitu ya. Tapi kalau di kampung saya sih sebenarnya nggak ada sebenarnya ya, maksudnya cerita-cerita ke arah sana gitu maksudnya. Karena mungkin di kampung saya juga terdengarnya itu angker aja bang. Tuh daerah situ tuh angker, nggak ada pemukiman, terus nggak ada orang ini. Jadi nggak ada sih bang, maksudnya biasa-biasa aja. Oh, nggak ada ya. Oke, Bang Ican, oke. Jadi kejadian yang dialami oleh Bang Ican 1 bulan nggak kemana-mana Bang Ican ya? Iya, nggak kemana-mana, saya di rumah itu cerita sama orang tua pun, orang tua malah marah, kenapa kamu di situ gitu, Berani gitu. berani di situ. Iya, sedangkan sama yang lain aja nggak ada yang berani di situ, kenapa kamu di situ kan gitu. Dan ada lagi Bang Ican, pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Bang Ican menceritakan ketika di masjid ada sosok bapak-bapak. Sampai di mana Bang Ican niat ingin minta antar ke si bapak tersebut, dan sosok si bapak malah hilang. Nah, kira-kira Bang Ican mencari tahu nggak? Jadi kalau si bapak itu terus terang saya juga bingung Bang Andi. Jadi waktu itu si bapak emang bawa ngasih kita minuman ya, kasih kita minum, maksudnya bukan air biasa gitu ya sama teman-teman itu. Tapi pas kita minum, gak lama kemudian tiba-tiba nggak ada aja, si bapak itu nggak ada. Terus kita juga tadinya mau nanyain gitu ya, mau ibaratnya minta tolong juga nggak bisa, soalnya udah nggak ada. Saya sih pikir, wah ini kalau yang ini mungkin kalaupun makhluk sakral ya mungkin baik lah bang gitu, nggak kayak yang tadi. Jadi Soalnya bisa dibilang nolongin kita. gitu, nenangin, udah kamu di sini aja gitu mungkin. Soalnya dia kan bilang juga lah, udah kamu di sini aja gitu ya. Oh, jadi ada ucapan. Ada ucapan ya, udah di sini aja gitu. Soalnya kondisi agak hujan gerimis, terus masih gelap gitu ya. Kita balik lagi juga masih trauma gitu. Tapi pas kita mau sama teman-teman mau ngajak, ibaratnya ngajak ngobrol supaya kita nggak takut lah, nggak ada bang. Dicari-cari ke belakang, maksudnya ke depan gitu, ke depan masjid sama teman-teman nggak ada itu. Diputerin semua Iya. area masjid pun si bapak itu nggak ada. Nggak ada ya. Kita nggak berani jauh dari masjid kan, langsung balik lagi ke dalam udah. Si bapaknya kemana lagi gitu kan, nggak ada. Ya udahlah, kita mutusin diem aja, stay di masjid gitu. Sampai pagi itu kan. Sampai pagi. Nah, di saat Bang Ican tidur di masjid, itu waktu subuh dipakai
sholat berjamaah nggak sama warga masyarakat setempat? Iya. Jadi pas waktu di masjid kan kita berempat itu masjidnya emang nyala bang, lampunya gitu ya. Nah saya kan sama teman-teman dempetan, tiba-tiba ada yang nepak saya bang. Tapi saya kan nggak sadar, maksudnya masih sadar, nggak tidur juga enggak, masih sadar lah. Tapi nggak ada suara langkah kaki bang. Saya dengar waktu itu, tiba-tiba ada yang nepak, jang gitu ya kalau orang Sunda gitu kan manggilnya, jang. Saya kan kaget, sama teman-teman kaget gitu ya. Dilihat ya bapak-bapak tadi gitu kan, udah tua juga lah gitu ya umurnya. Habis itu dia nanya doang, itu nanya ke kita, terus ngasih air, terus kita juga sempat sholat, maksudnya di bapak yang jadi imam gitu. Tapi warga lain nggak ada, cuman saya berempat jadi makmum, si bapak jadi imam. Tapi enak bang, bacaannya juga bagus, biasa gitu, nggak ada. Saya juga nggak curiga gitu. Jadi itu posisi di masjid cuma ada berlima, nggak ada warga yang lain yang ikut Nggak ada. sholat berjamaah. Iya, saya berlima. Habis itu dikasih air, nah habis sholat baru dikasih air. Habis dikasih air, udah bang, di sini aja jang gitu ya katanya. Jangan kemana-mana, udah di sini aja. Saya kan belum sempat nyerita juga kejadian yang udah saya alamin sama teman-teman gitu ya. Udah gitu, saya mau minta pertolongan, malah pas dilihat si bapaknya udah nggak ada bang. Saya juga bingung ya. Seketika hilang. Seketika hilang. Seperti itu bang. Berarti Bang Ican, dengan adanya sosok si bapak yang memberikan ya bahasanya omongan ya untuk mengingatkan, dan dia pun memberikan air minum agar Bang Ican sama teman-teman tenang. Di sisi lain pun kan dia jadi imam Iya. untuk sholat berjamaah ya. Iya. Tapi yang jadi anehnya itu sosok si bapak malah seketika hilang tanpa jejak, nggak kelihatan kan ya? Iya bener bang Andi. Jadi saya ibaratnya 2 kali ini bang shock gitu ya. Udah mah tadi bener-bener ngalamin kejadian yang penampakan sosok kuntilanak itu. Terus kedua, ya mungkin si bapak itu juga saya juga nggak ngerti juga. Tiba-tiba begitu hilang gitu. Maksudnya bentar bang kejadiannya. Si bapak ngasih minum, saya minum gitu ya. Pas dilihat lagi udah nggak ada langsung. Terus udah hilang aja, udah nggak ada. Mungkin dengan hadirnya sosok si bapak ya bisa dibilang dia baik ya, membantu ke Bang Ican sama teman-teman biar terhindar dari gangguan sosok kuntilanak itu kan yang mengikuti, sampai Kang Ican pun terngiang-ngiang kan di telinga, di pikiran, suaranya, sosoknya seakan-akan mengikuti kan itu dari sampai di masjid ya. Iya benar banget Di. Bahkan dari kejadian itu kurang lebih sebulan lah saya baru bisa ibaratnya kayak berjalan ke tempat-tempat yang kalau malam gitu ya, kayak ke misalkan kan masih banyak kebun ya, udah nggak berani bang, udah kayak terngiang-ngiang aja, takut di sini ada gitu. Soalnya jelas itu bang, pas suara ketawa sama nangisnya itu jelas banget. Terus pas ngelihat wujudnya disentel pakai obor itu ngegantung di atas sambil ucap itu kelihatan jelas banget bang. Ngeri ya Bang Ican ya. Ngeri bang. Itu pertama kali Bang Ican mau ngecamp, padahal itu kan bisa dibilang bukit ya, bukan gunung ya. Tapi baru semalam udah diganggu bang, makhluk yang mengerikan juga ya Bang Ican ya. Jadi itu mungkin ada bangunan, banyak bangunan sih bang di bawahnya itu, daerahnya itu ya. Ada kayak tempat penelitian mahasiswa. Ada bangunan nggak ditempatin ya, paling ke situ juga setahun sekali juga mungkin ya, para mahasiswa gitu ngelakuin penelitian gitu ya. Terus lama kosong ya mungkin diisilah sama makhluk-makhluk yang seperti itu bang. Jadi bisa dibilang itu tempat memang jarang terjamah bang oleh warga masyarakat. Adapun ketika si bapak yang di lokasi
waktu Kang Ipan mau ngepacking alat-alat tenda, dia kan ngomong ya, Iya. kenapa bisa berani Ya, pasang tenda ngecamp di sini. betul Bang. Sedangkan sebelumnya pun selalu ada kejadian kalau orang ngecamp di daerah sini. Iya, betul Bang. Itu kan ucap warga sekitar. Iya, warga sekitar yang mungkin sering lah nolongin hal-hal yang kayak saya sebelum saya gitu terjadi. Saya juga heran sih Bang, maksudnya makhluknya bisa seperti itulah, nampekin dirinya jelas banget Bang. Oke Bang Ican, terima kasih sebelumnya Bang Ican sudah berkenan menyempatkan waktu untuk berbagi kisah kepada Tilu Dulur Misteri. Dan untuk kalian semuanya yang mempunyai kisah pengalaman horor ataupun misteri, jika kalian ingin membagikan kisahnya, langsung saja DM di Instagram dan TikToknya Tilu Dulur Misteri. Dan saya Adi Cahya bersama Bang Ican pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.